Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Al-asatizatul kiram, ikhwah fillah, saudara-saudariku yang kucintai, cahaya hati, sangat bersyukur, Arifin bahagia sekali menjadi MC dalam dakwah cahaya hati ini, karena duduk bersama guru-guru, bersama ikhwah fillah, penggemar masjid, pencinta tahajud, ya. Ustadz Jan Rafiq akan menasihati kita dengan tema indikasi orang-orang beruntung. Siapa mereka yang beruntung? Sebelumnya bersama Ustadz Jainil Haq, imam dan muazzin Masjid Az-Zikra, suara beliau sangat indah. Kita kaji surah Yasin, surah ayat yang keberapa ini? Surah yang keberapa? 36 ayat 12. Silahkan buka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. Kamilah yang menghidupkan yang mati, Kamilah yang mencatat setiap perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia dan pengaruh baik atau buruk dari perbuatan itu sepeninggalnya. Semuanya itu kami catat dengan teliti pada buku catatan amal yang mudah dibaca oleh pelakunya kelak di akhirat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar walillahil hamd. Nasihati kami Ustadz Jan Rafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fadilatul muhtaramin, segenap hadirin hadirat rahimakumullah, terkhusus teristimewa keluarga kaum muslimin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, subuh ini kita berkumpul dalam rangka ingin meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, umur kita terbatas. Ketika Rasulullah ditanya mengenai umur kita, beliau jawab dengan satu jawaban yang sangat luar biasa akuratnya, persis sama dengan penelitian orang-orang modern. Beliau menjawab baina sittin wa sab'in, usia umatku rata-rata sekitar 60-70. Hati-hati, kalau boleh saya ibaratkan usia manusia, perjalanan manusia mirip seperti kereta api. Kereta api dari kota jurusan ke Bogor, nggak langsung dari kota loncat sampai ke Bogor, tapi ada stasiun-stasiunnya. Dari kota itu kereta jalan, stasiun pertama stasiun Jayakarta, Mangga Besar, Sawah Besar, Juanda, Gambir, Gondang Dia, Cikini, Manggarai. Ya kan urut-urutannya begitu. Apa Manggarai selesai? Belum. Tugasnya belum selesai, itu hidup kereta. Manggarai lanjut Tebet, Cawang, Duren Kalibata, Pasar Minggu Baru, Pasar Minggu. Kira-kira begitu. Pelanggan. Dari Pasar Minggu lanjut Tanjung Barat, Lenteng Agung, UP, UI, Pondok Cina, Depok Baru, Depok Lama, Citayam, Bojonggede, Cilebut, Bogor. Selesai.
Persoalannya bayi masih ada di kota kalau kereta, remaja udah nyampe ke Jayakarta. Saya sama Murabi kita Sarifin Anggarai lewat dikit kali. Hati-hati yang udah nyampe Cilebut, satu lagi Bogor. Saudara mohon maaf, kiai naik dari kota nyampenya ke Bogor. Maling naik dari kota nyampenya ke Bogor. Yang serius nyampe ke Bogor, yang main-main nyampe ke Bogor kalau sudah masuk kereta. Hati-hati, orang yang duduk nyampenya ke Bogor, yang diri nyampe ke Bogor, yang ngantuk nyampe ke Bogor, yang melek nyampe ke Bogor. Laki-laki nyampe ke Bogor, perempuan nyampe ke Bogor. Begitu juga tua muda. Apa artinya? Hidup mau lagu apa juga ujung-ujungnya mati. Hati-hati, dan mati tidak mengenal usia. Makanya kita nggak boleh nanya kepada orang tua tentang mati. Ada nggonggong lewat kita tanya, "Kong udah tua banget kapan matinya?" Durhaka ini urusan. Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat mu'tabar yang ditulis oleh Tabarani. Imam Tabarani menerima riwayat ini dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Suatu ketika Nabi pernah menyebut siapa umat-umat yang beruntung. Ketika mengarungi usia sama kita punya waktu. Ustaz Arifin punya waktu 24 jam sehari semalam. Kita punya waktu 24 jam. Orang mulia dikasih waktu 24 jam. Orang-orang yang hina pun dikasih 24 jam sama. Yang hafal Quran 24 jam punya waktu. Kita yang kulhu aja keder juga 24 jam. Allahu Akbar. Tetapi kok banyak orang yang sukses di 24 jam, tapi juga banyak orang gagal di 24 jam. Ada apa ini urusan? Baginda Rasul pernah menyebutkan dengan diksi kata yang sangat luar biasa. Beliau menyebutkan tuba liman malaka lisanahu. Beruntunglah manusia yang pandai menjaga lisannya. Wa wasi'ahu baitahu, dia mampu meluaskan rumahnya. Wa baka ala khati'atihi, dia pandai menangisi dosa-dosanya. Allahu Akbar. Allah karim. Ini tip yang sangat luar biasa yang belum pernah keluar dan tidak akan keluar dari pribadi orang yang memang tidak melaksanakan. Baginda Rasul awal yang melakukan hal ini. Man malaka lisanahu, jaga lisannya. Saudara, ini lisan jaga. Ngomong gampang. Katakan tidak pada korupsi, gampang itu. Gampang benar. Hati-hati saudara. Maka Islam mengajarkan sungguh pun istri manggil suami tidak harus pakai pak, ayah, abi, enggak harus. Nabi nggak ngajarin itu. Itu budaya kita. Panggil pak, panggil ayah. Rasulullah yang ngajarin melekat dalam status seorang istri, hormati suaminya, hargai suaminya. Manggil suami namanya juga boleh. Ini suami namanya Agus. Panggil begini, Gus, sini, boleh, halal, enggak dosa. Cuman ingat, dia punya anak. Ntar kalau anaknya dengar, ikut-ikut. Dia Gus, sono Gus. Siapa ngajarin sono? Mulia itu para wali-wali sebelum kita dulu, para aulia sebelum kita. Ngajarin nyebut nama Nabi, sebut gelarnya. Khususnya di luar sholat, dalam sholat ikhtilaf. Silakan sesuai dengan ilmunya. Ada yang mau pakai, ada yang enggak. Tapi di luar sholat tidak ada ikhtilaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu Sayyidina bukan syar'i, tapi ini ada cuman ada bisa. Seperti kita menyebut orang dengan kehormatan, kesantunan. Saudara maaf, lisan jaga. Jangan gampang kita ngomong, apalagi urusan agama. Aliran tumbuh bagai jambu di musim hujan. Kenapa? Banyak orang yang tidak tanggung jawab ketika bicara agama. Wajib refleksional. Makanya Majlis Az-Zikra, Quran selalu disanding. Hadis jangan dilupakan. Quran saja hadis tidak ikut sertakan, juga rasanya kita keliru. Hadis saja Quran tidak, juga rasanya kurang benar. Saudara, itu pertama. Yang kedua, kalau kepengen jadi orang beruntung, Nabi kasih tip luar biasa. Wa wasi'ahu baitahu, luaskan kalian punya rumah. Tentu luas rumah bukan sekadar ukurannya, tapi orang yang punya bagaimana. Rumahnya luas, ruang tamunya cool, mantap, cakep, interior lengkap. Nyaman kita masuk.
Tapi kalau ada tamu pakai diukur-ukur, ya orang susah rumahnya. Kakinya juber, sandalnya jubit merah sama hijau, ya ini orang susah. Bang, jangan masuk, sini aja. Ini orang kayak begini boleh rumahnya gede, tapi dia bukan orang beruntung. Sebab dia tidak hormati tamunya, dia tidak luaskan rumah. Mohon maaf saudara, kalau tamu lagi makan di rumah kita, jangan sekali-kali kita bicara harga beras. Tamu lagi makan, tiba-tiba kita ngomong beras di sini mahal, mana nyarinya susah. Di tamu kira-kira enak apa nggak makan? Itu tuan rumah, bukan orang hatinya luas. Lebih luas lagi, lebih dalam lagi, kita berislam jangan bicara perbedaan. Semua orang kita mungkin beda. Kepala boleh sama hitam, otak boleh sama-sama 2 on 3 on kali, tapi pendapatnya bisa lain-lain. Islam sangat mentolerir keragaman. Awas, bukan perbedaan, keragaman. Hati-hati saudara, cari persamaan, jangan cari perbedaan. Sebab kalau cari perbedaan kacau terus. Yang sebelah tarawih 2, 3, sebelah tarawih 11. Ilmu kagak gede amat. Mana pakai nunjuk-nunjuk lagi. Apa tuh tarawih 23 rakaat? Itu bid'ah, sesat, neraka. Yang sebelah yang 23 panas. Lu yang sesat. Tarawih 11 rakaat itu sesat, neraka. Sampingnya yang bilang, untung gua gak sembahyang tarawih. Gimana urusannya? Korban ini. Korban dari orang yang debat agama tanpa ilmu. Jangan pernah bicara perbedaan, cari bersama. Di azikro dikembangkan untuk mencari persamaan, bukan perbedaan. Hati-hati saudara, orang beruntung orang yang luas hatinya. Subhanallah, Nabi mengatakan tabassum, senyum aja sedekah. Orang senyum tanda hatinya luas. Tapi kalau orang manyun aja, tanda hatinya kurang luas. Ada jenis istri yang senyum hanya tanggal awal-awal bulan doang. 20 ke sono udah jarang senyum, hatinya mulai sempit. Makanya Islam ngajarin laki-laki pemimpin jangan bermewah-mewah. Dia nggak boleh pakai emas-emas hak perempuan. Tapi hati saudara, sebab sekarang ini ya orang luas hati makin dibutuhkan. Negara ini gampang banget kesenggol sedikit tawuran, ya kesinggung sedikit main bakar-bakaran. Ini bukan saja bagi rakyat grassroots, orang-orang awam, sampai ke atas pun demikian. Tapi giliran akidah dia acak-acak orang. Rasanya susah untuk kita, pembelaan kita susah. Padahal itu kita saat itu kita harus marah. Ketika istri sudah tidak lagi sholat, sudah mulai menyimpang, anak-anak sudah mulai jauh dari urusan-urusan Allah dan Rasul. Marah saat itu adalah kewajiban kita sebagai seorang imam. Saudara, yang terakhir ketiga, siapa itu orang yang beruntung? Nabi katakan simpel sekali, wa baka ala khati'atihi, dia siap menangisi dosa-dosa. Allah karim, kalau ada orang lidahnya terjaga, hatinya luas, lalu dia gampang nangis karena dosa, ini orang hebat. Hanya urusan nangis dia sembarang orang bisa. Saudara, terutama nangis sendirian, jarang orang bisa. Ada juga orang sholat sampai nangis rukuknya, sujudnya lama. Ketika kita heran, kita sampaikan kok lama banget sujudnya, sampai segan nangis, khusyuk benar, saya belum bisa kayak begitu kok. Apa jawabannya? Bukan khusyuk Ustaz, banyak utang. Itu lain lagi nangisnya. Biasanya saudara, orang yang beku bener, susah nangisnya, berangkatlah ke Masjidil Haram. Biasanya kalau orang haji umrah gampang nangisnya. Sebab kalau kita nangis di Masjidil Haram tidak ada orang usil. Jangankan yang baru pertama kali melihat Ka'bah, Ustadz yang udah berkali-kali membimbing saja terkadang sudah berkaca-kaca matanya kalau sudah sampai ke Baitullah. Kenapa? Terbayang slide dosa kita satu persatu. Allahu Akbar. Nggak ada kita yang semua. Mulai berkaca-kaca. Tapi kalau orang keras hati susah. Kadang-kadang malah nanya, Ustadz, Ka'bah mana Ka'bah? Ka'bah mana Ka'bah? Kita tunjukin di tengah Ka'bah. Diberangkat ke Ka'bah. Lu bukannya nangis, malah Ka'bah dielus-elus. La ilaha illallah, mahal amat ini. Ini ya. Umpama ada orang kayak begitu, keras benar dia punya hati. Saudara, Nabi itu saya mengatakan tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaum mi'ata marrah.
Tobatlah kalian kepada Allah. Aku, Rasulullah maksud, tobat kepada Allah sehari semalam bisa 100 kali. Allahu Akbar. Ini tanda beliau orang paling cair matanya. Sahabat-sahabat Nabi itu cair matanya. Bahkan sampai ada fadilah orang menangis karena menyesali dosa, begitu menetes air matanya itu sanggup memadamkan api jahanam. Allahu Akbar walillahil hamd. Sayang Ustaz terbatas waktu, tapi poin yang terakhir tadi mengingatkan Arifin, ada 4 mata yang tidak akan melihat neraka jahanam. Pertama, mata mujahid, para mujahidin sekarang di Afgan, di Palestina, di Irak, di Suriah. Ya, mereka, Allahu Akbar, ini mata-mata mujahid tidak akan melihat neraka jahanam. Yang kedua, mata mujahid dakwah yang berdakwah di jalan Allah. Yang ketiga, mujahid duafa yang menolong fakir miskin, yatim piatu, matanya nggak bisa melihat orang susah, maunya menolong. Yang keempat, ini yang beliau jelaskan, mata yang mudah menangis karena Allah. Wa yahilul azqan yabkun wa yaziduhum khushu'a. Dalam ayat lain, kharru sujjadan wa bukiya. Orang beriman itu mudah khusyuk dan ia mudah menangis karena Allah. Karena itu sebaik-baik majelis adalah majelis yang mudah membuat ia menangis karena takut kepada Allah, karena cinta pada Allah, karena ingat dosa-dosanya. Majelis membuat ia bertobat kepada Allah. Insya Allah tanggal 30 Rabiul Akhir 2 Maret kembali di Masjid Tercinta Azikra ini. Dan terima kasih amal jariah ikhwah fillah semua. Ikhwah yang ingin beramal silakan hubungi Bang Awaludin 0856 90.010 0856 90.010. Berkahi yang beramal jariah ya Allah, berkahi rezekinya, berkahi rumah tangganya, berkahi hidupnya, berkahi kami semua. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah Ustaz Rafi, Ustaz Jinil Haq. Maafkan Arifin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi daimatan bidawat